Tapi kalau dua-duanya didiskualifikasi, nah itu artinya ada pilpres ulang tapi tanpa Pak Prabowo, Pak Anies. Nah, tapi 3 hakim yang dissenting opinion khawatirkan sidang MK itu karena dengan 8 hakim. Sebenarnya 8 hakim itu tidak sejalan dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi sendiri yang mengatakan kalau tidak 9 ya 7 begitu. Dan juga ya yang menikmati kan petani ya. Kita bukan petani kan nggak berdapat. Nah, Iya kan begitu. Gitu kami ini petani politik, bro. Ada ketidaksetaraan yang lain juga kalau memang itu dihalangi. Makanya. Nah, ini argumen kesetaraan ini loh yang saya pertanyakan. Nggak terlalu jelas juga. Oke, welcome to Total Politik dan kita jumpa lagi di podcast politik dan hari ini kita sudah bersama Dengan orang yang ada di pusaran politik Indonesia di awal reformasi sampai sekarang masih di pusaran terus kan. Boya gantian gitu loh. Jadi kita gali. Kita udah ambil nomor antrian ini, bro. Iya kan, waduh Prof Yusril masih di depan ya kan. Depan kita Angga Wira dua ngantri kan. Pas kita lihat depan masih ada Prof Yusril bro kan. Gitu. Tapi kan ya wajar karena sekarang Pak Prabowo aja sama Prof Yusril sama angkatan-angkatannya lagi musim semi lah. Thank you, Prof, udah datang, Prof. Ya, Lagi di sini. sama-sama. Sini nyetir sendiri apa disupirin tadi, Bro? Oh, enggak, hari ini ada yang nyupirin karena agak capek saya dari kemarin. Tapi kalau lagi puyeng setir mobil, saya nabrak orang lagi. Ada satu pertanyaan Prof. Kemarin itu kan nggak ada break Prof pas putusan itu ya. Saya pikir ini jam 12 break istirahat isoma dulu kan. Ternyata dihantam sampai jam 3 sorean Prof Ya, kalau nggak salah. jam 3:30 sore. Nah itu gimana mengatasi ngantuk, lapar dan harus pergi toilet dan harus sholat itu gimana sih? Ini teknis aja Prof. Orang yang di luar sidang nih nggak tahu nih Prof. Iya. Karena kita yang disorot hanya muka hakim tuh Prof. Kalau di TV. Oh iya ya. Iya. Jadi kalau baik hakim maupun sebenarnya para advokat yang hadir itu dia boleh keluar sebenarnya. Minta izin pada hakim hanya berdiri nunduk kepala begitu terus keluar, bisa pergi ke toilet, bisa minum di luar. Ada sebagian juga yang sholat sebentar terus balik lagi. Jadi tidak masalah sebenarnya. Jadi walaupun kegiatan itu panjang sekali ya dari pagi jam 9 sampai jam 3.30 sore sampai kedua putusan itu dibacakan seluruhnya oleh majelis hakim. Ingat saya tahun 2019 juga begitu. Pernah waktu itu kita mulai sidang malam hari kira-kira jam 8 malam. Itu selesainya jam 8 pagi besok. Dan hanya break kan orang sholat subuh. Itu kejadian. MK Prof. Ya MK waktu sengketa pilpres pada waktu itu 2019 antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pada waktu itu. Pernah nggak tidur sampai pagi sidangnya. Ya karena MK itu kan dibatasi oleh ketentuan bahwa mereka harus memutus sidangnya itu dalam waktu 14 hari persidangan. Jadi bisa kalau Sabtu Minggu nggak dihitung atau kemarin cuti bersama nggak dihitung. Pokoknya 14 hari itu harus selesai. Oh gitu. Jadi kemarin itu yang kita lihat nih kok nggak break ternyata itu bisa dikasih makanan gitu nggak sih Prof sampai sambil makan tuh nggak boleh makan, nggak boleh minum. Oh, terus gimana Makan minum di luar. Iya. Boleh Oke, keluar. masuk ke pertanyaan lebih bermutu silakan Ri. Sama kayak hakimnya juga kan kadang-kadang ada juga hakimnya permisi terus keluar sebentar mungkin mau pergi ke toilet atau mau pergi minum di luar. Tapi di dalam ruang sidang tuh nggak boleh. Saya kira semua pengadilan sama. Tentuannya seperti Pikir itu. bisa nyemil Prof, nggak bisa ya. Ada lemper apa. Lu kira rapat di dewan bisa, Bos, ya kan? Iya. Lontong Tapi kalau dulu. pengadilan pajak boleh. Pengadilan banyak boleh, Bro. Boleh. Pengadilan pajak tuh kayaknya bukan pengadilan betul-betul ya. Kalau Kayak kuasi peradilan seperti itu. sidang SIM ini juga boleh kayaknya, Bos. Kalau tilang. Iya, benar-benar. Nah, gimana Prof melihat udah selesai MK dan semua kandidat sudah menyatakan menerima hasil MK gitu.
Ada satu hal yang menjadi isu yang rame, Prof. Soal dissenting opinion. Ya. Jadi ada 3 dissenting opinion, kata Prof Mahfud, ini pertama kali dalam sejarah gitu kan, bahwa ada dissenting opinion. Dalam sengketa Pilpres. Iya, sengketa Pilpres. Saya lihat datanya baru 2 kali ada sengketa Pilpres kan. Iya kan, kalau 2009 nggak ada ya? nggak ada kan? 2014 2014 ada, sama 19 kan, Prof? ya 3 kali baru. 3 kali sama ini Sekarang, gitu. 2009 tuh nggak mengajukan ya Pak 2009 Bu Mega dan nggak Pak ada. JK ya? Iya. Biasanya kalau sepanjang sejarah ini datasetnya sampai 40 kali dulu, 30 kali dulu, Prof gitu. Nah, tapi oke lah kita coba. Ya kalau dalam perkara-perkara yang lain, misalnya perkara pengujian undang-undang, perkara pilkada, sering kali terjadi dissenting opinion. Tapi memang betul apa yang dikatakan Pak Mahfud dalam sejarahnya, ketika ini perselisihan tentang Pilpres, baru sekali ini ada dissenting opinion. Tapi sebenarnya tidak masalah ya, karena dari 8 hakim itu, 5 hakim itu satu suara, 3 hakim berbeda. Jadi 3 hakim yang berbeda itu pun ikut menandatangani putusan. Ya. Karena itu kan putusan diambil secara bersama-sama begitu, tapi dihormati adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka, dan mereka tuangkan di mana perbedaannya itu. Ya, maka akhirnya mengatakan bahwa sebenarnya mestinya dikabulkan sebagian. Jadi di antara petitum yang diajukan oleh kedua pemohon, baik Pak Ganjar maupun Pak Anies, itu kan menghendaki diskualifikasi terhadap Pak Prabowo, Pak Gibran, dua-duanya, atau salah satu itu mengatakan hanya Pak Gibran aja, terus dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi kalau dua-duanya didiskualifikasi, nah itu artinya ada pilpres ulang tapi tanpa Pak Prabowo, Pak Anies. Nah, tapi 3 hakim yang dissenting opinion itu sama sekali menolak diskualifikasi terhadap Pak Gibran sendiri maupun terhadap Pak Prabowo, kedua-duanya. Dan hanya mereka mengatakan mestinya dikabulkan sebagian, yaitu diadakan pilpres ulang di beberapa provinsi. Oke. Nah, hanya itu aja perbedaannya. Berarti nggak ada yang menolak kemenangan Pak Prabowo secara penuh gitu. Ya, artinya mereka minta di pilpres ulang kan tidak mengakui kemenangannya. Iya, Ya, oke. tapi keabsahan keduanya sebagai pasangan calon itu tidak dipersoalkan lagi, Oh, baik itu oleh yang poinnya 5 hakim maupun yang dissenting opinion. Karena kan yang dibangun opininya selama ini kan adalah bahwa pencalonan Pak Gibran dan pencalonan Pak Prabowo itu tidak sah. Nah, itu yang narasi itu yang dibangun, walaupun di sidang kan mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu tidak sah, dan Mahkamah Konstitusi sendiri menganggap bahwa baik pasangan Pak Ganjar maupun pasangan Pak Anies itu dianggap menggugurkan haknya untuk mempersoalkan ini. Nah, jadi kalau sengketa pemilu itu kan ada 2 kategori. Namanya pertama itu sengketa proses dan yang kedua sengketa hasil. Kalau sengketa proses itu diselesaikan oleh Bawaslu, oleh PT UN. Kalau sengketa hasil oleh MK. Nah, kalau sengketa proses itu ada 2 jenis lagi. Sengketa antara peserta dengan penyelenggara, misalnya antara peserta dengan KPU, atau antara peserta dengan peserta. Nah, ini kan semestinya ada sengketa antara peserta dengan peserta. Jadi Pak Anies dan Pak Ganjar mengatakan ini tidak sah pencalonan Pak Gibran ini. Nah, dia kan diberi kesempatan untuk mengajukan itu kepada Bawaslu. Kalau putusan Bawaslu mereka tidak puas, mereka boleh mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi itu kan tidak mereka lakukan. Nah, ada pihak-pihak di luar yang mengajukan itu, beberapa LSM dan perorangan. Antara lain yang pengacaranya itu Pak Patra M. Zain, mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat, ada yang mengajukan ke Pengadilan Tun. Oke. Nah, tapi untuk kan masalah pencalonan Gibran sendiri pencalonan ya, Prof, ya? Gibran. Nah, berarti Tapi ini sejak awal ya Prof ya, sebelum pemilu berlangsung ya? Iya. Tapi pihak yang itu kan pihak di luar pemohon, peserta. Kan? Peserta. Nah, jadi karena mereka tidak melakukan perlawanan atau keberatan, MK menganggap mereka melepaskan haknya. Makanya MK kan nggak mau mempersoalkan terlalu jauh. Nah, MK itu mau mengadili kembali hal-hal yang dulunya telah diputus atau telah diperiksa oleh
baik Gakumdu, baik oleh Bawaslu, kalau memang para pihak itu pernah melaporkan. Ya. Nah, melaporkan tapi misalnya tindak lanjutnya itu tidak sungguh-sungguh atau sudah ditindaklanjuti tapi diabaikan oleh KPU. Nah, misalnya dalam diskualifikasi pilkada Bovendigul misalnya, itu calon bupatinya itu memang kuat sekali posisinya. Dia pada waktu itu sudah bekas narapidana tapi sudah keluar, cuman belum sampai 5 tahun bebas. Nah, itu disengketakan, Bawaslu sudah membatalkan pencalonannya dia, ya. Tapi oleh KPU nggak peduli, KPU jalan terus. Akhirnya dia menang. Nah, ketika dia menang, dia dianulir oleh MK. Jadi seperti itulah kira-kira prosesnya. Tapi kalau dari awal seperti Pak Anies dan Pak Ganjar itu tidak pernah mempersoalkan keabsahannya Pak Prabowo Gibran, MK mengatakan Anda sudah melepaskan hak Anda untuk mempersoalkan ini. Kalau pihak luar itu nggak punya legal standing di Dia nggak dalam punya legal standing, ini, ya. ya. Soalnya kan begini, ini kan putusan dia, ini kan putusan perdata. Pak Patra M. Zain itu kan menggugat perdata ke pengadilan negeri. Ya. Kalau putusan perdata itu kan hanya berlaku bagi para pihak, ya kan? Tidak berlaku bagi pihak lain. Beda kita nguji undang-undang. Kalau di undang-undang diputuskan berlaku bagi semua orang. Nah, bagi saya pun sebenarnya kemarin itu ada pertanyaan juga tentang permohonan Pak Ganjar di satu pihak, Pak Ganjar Mahfud maupun Pak Anies Mohaimin di pihak yang lain, karena petitum mereka berbeda. Nah, dalam hal diskualifikasi calon. Jadi kalau Pak Ganjar itu menghendaki diskualifikasi dua-duanya. Kalau Pak Anies itu hanya Gibran. Andai kata misalnya yang dikabulkan permohonannya Pak Anies, nah yang didiskualifikasi itu hanyalah Gibran. Berarti Pak Prabowo boleh mencari pasangan baru. Ya. Putusan ini berlaku nggak bagi Ganjar? Bagi Ganjar. Bagi saya itu pertanyaan besar. Karena kan mereka melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan putusan itu kan hanya berlaku bagi orang yang mohon. Nggak bisa berlaku bagi orang lain. Kalau sekiranya diputuskan dikabulkan itu, terus gimana KPU mau melaksanakannya? Tapi ya akhirnya kan itu nggak diputuskan oleh Mahkamah, dan MK ternyata kalau MK sih menolak seluruhnya ya. Tapi yang 3 dissenting opinion itu tidak mendiskualifikasi baik Pak Gibran saja maupun mendiskualifikasi Pak Prabowo dan Gibran kedua-duanya. Jadi saya kira ini menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, karena sampai hari ini kan masih ada kontroversi. Makanya saya bilang dulu itu kan putusan MK 90 yang membolehkan calon presiden, wakil presiden itu yang di bawah usia 40 tahun tapi pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada, boleh menjadi calon presiden. Dan kemudian ini kan wakil presiden, dan ini kan dimanfaatkan oleh Pak Gibran, dan ini kan terus dikontroversi. Nah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sekarang ini yang menganggap calon itu sah, maka persoalannya sebenarnya selesai. Jadi walaupun ada gugatannya Pak Patra Zain di pengadilan negeri ataupun di pengadilan Tun, mestinya itu bisa dieksepsi, ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak bisa lagi dipersoalkan oleh pengadilan Tun atau pengadilan negeri, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding. Kira-kira begitu. Iya, menarik. Oke. Kalau kemarin amicus namanya? Korea. Amicus Curiae. Iya, amicus Curiae ini jadi kan itu akhirnya kan ya kan ada sosok Bu Mega di situ yang kemudian juga diikuti oleh banyak orang lain gitu lah ya. Diikuti. Apakah dari hasil kemarin putusan itu amicus Curiae ini juga jadi pertimbangan atau di highlight gak, Itu Prof? kayak apa sih fungsinya? Iya, maksudku Itu persis seperti apa yang saya katakan beberapa hari sebelumnya ketika Bu Mega menyampaikan surat amicus Curiae itu yang disampaikan oleh Pak Hasto. Saya mengatakan ini bukan barang baru dalam pengadilan. Dalam tradisi hukum Romawi maupun dalam tradisi hukum Islam itu terjadi. Jadi sebenarnya yang mengajukan pendapat hukum kepada mahkamah itu, kepada pengadilan itu adalah pihak di luar yang berperkara. Jadi dia tidak punya kepentingan langsung dengan perkara itu, tapi dia mengatakan hakim coba memperhatikan hal-hal yang lebih dalam
karena putusannya nanti ini akan membuat implikasi yang luas bagi kepentingan warga masyarakat. Menulis suratlah mereka kepada pengadilan, atau kadang-kadang malah pengadilan yang meminta. Dalam tradisi hukum Islam begitu. Ya. Ada hakim-hakim di Irak, di Kufah maupun di Baghdad pada waktu itu menulis surat kepada Imam Syafi'i yang tinggal di Madinah mengenai sesuatu masalah. Imam Syafi'i ini adalah pendiri mazhab Syafi'i yang besar sekali. Dan jawaban Imam Syafi'i itu memberikan perspektif kepada hakim. Nah, saya bilang amicus curiae itu lebih kurang sama dengan memorandum ad inforandum dalam hukum di Indonesia ini. Artinya ketika perkara sudah selesai, ya, pemeriksaan sudah selesai, alat-alat bukti sudah diserahkan ke hakim, kemudian pihak katakanlah saksi, ahli semua sudah didengar, sudah close, tiba-tiba ada perkembangan baru terjadi. Nah, itu boleh disampaikan ke majelis hakim sebagai memorandum ad inforandum. Hanya memberikan perspektif kepada hakim, tapi tidak boleh dirujuk dalam putusan. Nah, itu saya katakan berapa hari sebelum MK ambil keputusan, dan itulah yang kemudian terjadi. Ya, dalam putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin, baik putusan nomor 1 maupun nomor 2 yang diajukan Pak Ganjar maupun diajukan oleh Pak Anies, itu dikatakan menimbang, membaca, ya, amicus curiae dari ini disebutkan. Tapi dalam pertimbangan hukum itu tidak ada satupun yang dikutip. Nah, jadi betul apa yang saya katakan, dia dibaca oleh hakim untuk memberikan perspektif terhadap perkara ini, tapi tidak boleh dirujuk. Karena kalau dirujuk, dijadikan bahan pertimbangan hukum, jadi tidak fair. Ya. Kalau memang itu dirujuk, itu kan sama dengan keterangan ahli. Ya, keterangan ahli disampaikan, ahlinya kan harus dihadirkan. Ahlinya kan harus disumpah. Kalaupun dia mengajukan bukan datang langsung, ya, tapi dia hanya menyerahkan pendapat tertulis begitu, itu boleh saja dia melakukan semacam afidavit seperti itu diajukan, tapi para pihak diserahkan untuk membaca dan kita boleh menanggapi. Nah, kalau orang ini hadir di persidangan juga tidak, tiba-tiba dia langsung berikan kepada hakim dan hakim merujuk, terus kita bilang, loh, saya sebagai pihak dalam perkara nggak pernah membaca apa yang dia tulis. Nah, itu kan kalau begitu kan jadinya intervensi kepada pengadilan. Nah, ini yang kita agak khawatir, ya, setelah kasus ini kemudian menarik perhatian masyarakat, ada puluhan barangkali, ya, yang mengajukan itu ke MK sebagai amicus curiae. Tapi ya kalau kita seleksi satu demi satu, ya tidak bisa juga dikatakan bahwa mereka adalah pihak yang tidak berkepentingan. Misalnya Bu Mega, bagaimana kita bilang Bu Mega tidak punya kepentingan? Memang Bu Mega bukan pihak yang berperkara di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi ini. Tapi ini kan sengketa antara salah satu pemohonnya itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya, itu adalah pasangan calon. Jadi mereka maju ini bukan sebagai pribadi, harus dua orang. Kalau misalnya Pak Mahfud nggak mau, nggak ngasih kuasa kepada para lawyers, nggak bisa. Harus dua orang, pasangan calon. Dan pasangan calon ini kan dicalonkan oleh PDIP. PDIP ketuanya siapa? Ketuanya Ibu Mega. Jadi susah kalau bilang tidak punya kepentingan. Nah, jadi baguslah ini MK telah memulai sesuatu. Jangan sampai besok-besok ada perkara di pengadilan, ya orang mengaku sebagai amicus curiae. Ya, terus kalau yang nulis surat kepada pengadilan itu preman, terus gimana? Ngaku-ngaku amicus curiae, tapi dibalik semua itu ngancem. Kan repot kalau dijadikan rujukan seperti itu. Jadi gambarnya seperti itu. Atau orang-orang yang sangat berpengaruh, ya, yang bisa mempengaruhi pengadilan, dan saya kira itu membuat pengadilan kita jadi tidak fair. Nah, Prof, ini juga nih Prof, gimana sih Prof ngelihatnya ini dari bertiga kali ya kita berperkara di MK nih selama penghitungan hasil ini ya Prof, ya kan Prof Yusril ikut semua nih kayaknya kan dari 2014 ikut, 2019 ikut, sekarang pun juga ikut gitu. Dan ini kalau kami publik melihatnya ini agak dinamis yang sekarang ya, maksudnya
ada menteri-menteri yang ikut gitu kan, dan lebih banyak dinamika, ada tiga pihak, dua kandidat yang mengajukan permohonan, kalau yang dua sebelumnya cuma satu gitu. Karena memang cuma satu lawannya. Iya, cuma satu kan, sekarang lebih dinamis gitu. Yang kami lihat di publik, bahkan kemarin saja nama saya aja disebut di sidang, Bro, kemarin. Iya, makanya kaget gue pikir lu ini apa nih lu? Oh ternyata ini Ikut dalam cawe-cawe ini loh, Bro. saksi cawe-cawe. Saksi sejarah cawe-cawe presiden ini loh, Bro, di istana kan. Nah, pertanyaannya gimana sih Prof Yusril melihat persidangan kali ini tuh angkanya paling jauh nih, tapi kayaknya paling sengit nih dinamikanya ketimbang yang dulu. Dulu kan lebih tipis-tipis jaraknya. Baik di dalam Iya, ataupun tapi di luar sidang di ya. saat sidang tuh kita udah tahu nih arahnya mau kemana, ini udah selesai nih udah gitu. Memang karena pemohonnya ada dua ya, jadi dinamikanya itu agak terasa dibandingkan hanya satu pihak pemohon, satu lagi pihak terkait. Begitu. Dan sekali ini juga memang bahan-bahan atau bukti-bukti yang diajukan itu lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2019 sebagai satu contoh. Pada waktu itu Pak Bambang Wijayanto mengatakan mereka punya bukti 4 kontainer. Saya pikir mulanya kontainer yang di Tanjung Priok itu. Oh iya. Rupanya kontainer cucian yang didorong-dorong begitu plastik ya. Kontainer cucian. Ternyata ini cucian. Ya, dari plastik yang itu ada kontainer rodanya yang dorong-dorong begitu. Kontainer cucian gitu. Iya. Jadi tidak sebanyak itu, dan kali ini memang cukup banyak saksi ahli dihadirkan di persidangan, dan mungkin juga banyak lawyer-lawyer yang terkenal ya hadir di persidangan. Baik di pemohon situ ada tokoh-tokoh besar lah seperti Pak Mulya Lubis, kemudian di sebelah sana ada Pak Magdir Ismail, ada Pak Henry Yosodiningrat. Di kubunya Pak Anies itu juga ada tokoh-tokoh besar ya, ada Pak Sugito, ada Pak Refli Harun, ada Pak Bambang Wijayanto, dan lain-lain, ada Ahmad Yani. Ya, tokoh-tokoh yang dikenal luas lah dalam dunia advokat. Dan di barisan kami ini ya ada tokoh-tokoh yang ya mulai yang kalem-kalem seperti Pak Otto Hasibuan, tapi ada Pak Otek Kaligis, ya, ada Hotman Paris, ya udah tambah rame aja dunia ini dibikin kan begitu. Iya, ada sirkusnya juga bro. Iya. Ya, bagi saya sendiri ini satu pengalaman juga ya. 2 kali saya jadi ketua tim. 2019 jadi ketua tim juga. Pada waktu itu banyak tokoh-tokoh senior ya, ada Pak Wayan Sudirta, ada Teguh Samudra, Tobas, ada Luhut Pangaribuan, tokoh-tokoh yang nggak gampang diatur-atur juga. Kemarin pun juga saya membayangkan, wah ini kok ada Pak Oce Kaligis, ada Pak Hotman Paris, ada ini gimana ngatur-ngatur orang ini? Iya gimana? Ini kayak Real Madrid ini bro ya, Los Galacticos ini ya. Pak Yusril Anda yang jadi komandan gitu. Jadi itu bisa ngatasi ya para tokoh-tokoh ini begitu ya. Bukan apa-apa, bukan saya lebih hebat daripada beliau-beliau itu, enggak juga sebenarnya. Tapi ya barangkali karena memang bidangnya kan, kalau di MK itu kan bidangnya hukum tata negara sebenarnya kan. Nah jadi di antara para lawyers ini kelihatannya yang betul-betul spesialis bidang hukum tata negara tuh nggak ada di kubunya Pak Anies ya. Hamdan Zulfa katanya tapi nggak muncul di persidangan kan. Bang Refli tata negara kan? Refli ya tata negara. Ya tapi ya komandannya sih bukan Pak Refli kemarin. Jadi Pak Mulya Lubis ya bidangnya juga pernah mengajar masalah HAM juga dulu di Fakultas Hukum UI ya. Jadi ya di kelompok saya ini ya memang ada saya yang hukum tata negara sama Pak Fahri Bahmid. Ada anak saya juga Yuri yang jadi sekretaris tim juga bidangnya hukum administrasi negara aja. Dan mikanya memang menarik gitu. Kalau Pak Hotman ya kita tahu lah ilmunya kan kepailitan apa. Jadi memang agak jauh daripada sidangnya MK. Agak lebih dekat sama Angga Wira punya ini bisnis lah ya. Hotmannya sama entertainment. Iya benar. Kalau Pak Kaligis kan pidana dasarnya begitu aja. Bagus lah semua bisa bekerja sama, dan mungkin kalau saya teranggap terlalu serius ya ada Hotman jadi ada kata-ketawanya, ada lucu-lucunya begitu ya. Iya ada sirkusnya ini bro. Nah ini menarik bro kalau kita ulas ya materi dissenting opinionnya 3 hakim ini bro. Kayaknya mereka quote unquote mengamini bro apa yang menjadi
fakta-fakta persidangan atau materi gugatan dari baik pasangan Ganjar ataupun dari Mas Anies gitu. Misalnya Hakim Saldi Isra mengatakan terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah menyebabkan pemilu berlangsung tidak jujur dan adil. Kemudian politisasi bansos dan mobilisasi aparat beralasan menurut hukum, karena itu Saldi seharusnya MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Kemudian Hakim Eni juga dalam dissenting opinionnya ketidaknetralan juga bicara dan ketidaksetaraan dari para peserta pemilu gitu. Kemudian lagi-lagi ini menilai ada pejabat yang berkelindan dengan pemberian bansos, lagi-lagi materi bansos, ketidaknetralan. Arif Hidayat juga seperti itu. Hal-hal yang kita anggap kayaknya diafirmasi, Prof. Fakta-fakta persidangan dan kesaksian-kesaksian yang ahli yang dihadirkan baik oleh pihak Ganjar ataupun pihak Anies gitu. Prof Yusril melihatnya gimana? Artinya kan ada yang meyakini dan mengamini juga, Prof. Apa yang terjadi? Artinya kan memang pendapat hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu kan bisa berbeda juga. Jadi kalau kita mengatakan objektif atau objektivitas kan itu persoalan filsafat sebenarnya. Bagaimana kita bisa subjektif dan bisa objektif dalam memperhatikan segala sesuatu yang berkembang selama persidangan itu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah para pihak itu sudah didengar, baik pemohon, termohon, KPU maupun pihak terkait. Itu diberikan kesempatan yang sama. Boleh mengajukan saksi, boleh mengajukan ahli, boleh berpendapat sendiri, boleh juga menyerahkan alat-alat bukti seperti surat dan lain-lain. Dan bahkan ada pihak yang dipanggil oleh mahkamah yang kami nggak boleh nanya, hanya hakim yang boleh nanya, itu para menteri. Jadi bagaimana kemudian mereka menggali keterangan itu pasti punya sudut pandang yang agak berbeda-beda. Jadi mayoritas hakim memang mengatakan bahwa pengerahan aparat, nepotisme atau penggunaan pejabat-pejabat kepala daerah itu tidak terbukti menurut hukum. Tapi 3 hakim itu mengatakan terbukti menurut hukum. Dan saya kira putusan dari International Court of Justice di Den Haag pun sering juga hakim itu, bahkan mereka diperkenankan untuk voting. Voting, jadi mayoritas hakim mengatakan setuju, mereka tidak setuju, dan keputusan diambil. Sebab itu saya sendiri yang dulu menyusun undang-undang MK itu, dalam undang-undangnya itu jelas mengatakan jumlah hakim MK itu 9. Hakim itu boleh menyidangkan perkara dengan sekurang-kurangnya dengan harus ada 7 hakim. Nah, supaya ganjil, supaya kalau terjadi perbedaan pendapat itu ada yang majority. Nah, kemarin itu agak mengkhawatirkan sidang MK itu karena dengan 8 hakim. Sebenarnya 8 hakim itu tidak sejalan dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi sendiri yang mengatakan kalau tidak 9 ya 7 begitu. Nah, kalau sekiranya kemarin itu ada 4 dissenting, 4 ambil keputusan deadlock. Remis ya, Prof, ya, kalau deadlock tidak bisa ambil keputusan, tapi ternyata dari 8 itu 5 bersepakat, ya 3 dissenting, 3 itu agak mirip-mirip dissentingnya itu, tapi ada perbedaan juga sedikit antara mereka. Tapi putusan yang berlaku adalah putusan yang ditandatangani oleh semua sebenarnya, bukan hanya 5 hakim yang setuju. Hakim yang tidak setuju pun ikut menandatangani putusan itu, cuman dihormati pendapatnya, dan kemudian pendapatnya juga ditulis sendiri. Jadi seperti Pak Arif Hidayat itu 59 halaman katanya. Jadi cukup panjang. Ya, mungkin 59 halaman itu berapa hari beliau mengetik pendapat yang berbeda itu, walaupun di awal-awalnya itu saya melihat baik Pak Saldi maupun Pak Pak Hidayat maupun Ibu Emi itu sebenarnya lebih banyak mengumpulkan pendapat, pandangan teoritis tentang demokrasi, tentang pemilu, tentang apa-apa. Belakangan baru mengumpulkan fakta. Menurut saya sih sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ini kalau saya lihat dari sudut pandang akademisi ya, karena dia dissenting, itu kan perbedaan dia dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Nah, diungkapkan fakta-faktanya, menurut dia terbukti, lalu dia mengatakan mestinya putusannya begini. Tapi kan lebih banyak, apalagi Pak Hidayat kan, itu membicarakan BPU PKI, membicarakan PPKI, filosofi kita bernegara. Ujung-ujungnya baru mengemukakan dissenting.
Nah, dissenting itu betul-betul seperti halnya putusan itu sendiri. Putusan itu kan ada pertimbangan hukumnya. Mengatakan ini, lalu MK mengatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Dia bisa mengatakan terbukti dan beralasan hukum. Ya. Nah, barulah kemudian dia mengemukakan apa yang seharusnya diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tiga-tiganya sama berpendapat bahwa harus dilakukan pilpres ulang di beberapa provinsi. Saya nggak ingat lagi satu-satu provinsi yang disebutkan. Jadi itu semacam satu catatan aja putusan pengadilan ini, tapi tidak mengurangi keabsahan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa menolak permohonan kedua pemohon itu seluruhnya. Dan kita juga mengajukan eksepsi kita pun ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam pokok perkara permohonan mereka ditolak seluruhnya. Jadi dari putusan kemarin sebenarnya agak mirip juga dengan putusan 2019. Ya, walaupun kalau kita melihat Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 itu sebenarnya membatasi putusan MK itu, kewenangan MK itu kan hanya mengadili sengketa hasil pemilu aja. Tapi mereka selalu mengkaitkannya juga dengan hal-hal yang mempengaruhi hasil seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya bagaimana bisa dibilang mempengaruhi? Karena mereka tidak mengemukakan hasil yang mereka klaim mereka peroleh. Nah, itu agak keganjilannya seperti itu juga. Kalaulah MK misalnya mau mengadili perselisihan angka, terus dia mau mengadili apa penyebab terjadi perbedaan antara angka yang mereka klaim dengan angka yang dikemukakan oleh KPU. Kedua pihak kan tidak mengemukakan berapa angka yang benar menurut mereka dan berapa angka yang dikemukakan oleh KPU. Lantas kita bertanya, kalau memang MK mengatakan dia boleh mengadili, tapi mencari sebab kenapa terjadi perbedaan angka ini. Kedua pemohon tidak mengajukan perbedaan angka. Jadi apa yang Anda mau analisis? Jadi kan bagi saya jadi tanda tanya juga begitu ya. Kalau di media kan ini Prof, kita tahu Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto kan bilang menyebutkan bahwa di tim Ganjar yakin betul bahwa angka Ganjar sebenarnya di angka kurang lebih 33%. Gitu menurut penghitungan beliau ya, Ria. Yeah. Apakah itu termanifestasi dalam persidangan nggak, Prof? Nggak ada. Itu harusnya mereka kemukakan dalam petitum. Jadi dalam petitum mereka harus mengatakan angka yang benar menurut mereka sekian. Maka yang menurut KPU sekian. Minta mahkamah membatalkan angka KPU ini dan mensahkan angka yang benar menurut mereka. Iya. Sebenarnya kan fokusnya di situ. Jadi kalau MK mau mengkaji kenapa angka dia sekian, kenapa KPU bilang sekian, nah dia melihatlah ada nggak pelanggaran-pelanggaran TSM kah apapun namanya. Tapi kalau sedari awal pemohon itu tidak mengemukakan berapa angka yang mereka peroleh dan berapa angka yang diumumkan oleh KPU, terus apa yang mau diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi? Nah, di angka nggak ada. Tapi gini, Prof, kita balik ke belakang di 2019 gitu. Nggak ada dissenting opinion gitu kan, semuanya menyatakan menolak gitu kan permohonan di 2019. Dan ketika itu ada incumbent yang bertarung, itu Pak Jokowi. Ya. Sekarang nggak ada incumbent, malah ada dissenting opinion gitu. Ini secara politik pikiran kita soal kelembagaan negara ini kan agak aneh aja. Ada incumbent yang bertarung, nggak ada dissenting opinion. Ketika ada incumbent malah ada nggak ada incumbent malah ada dissenting opinion gitu, Bro. Itu yang dalam pendapatnya Ibu Emi itu dianggap bahwa para calon ini tidak dalam kedudukan yang setara. Ya, di satu pihak ini Pak Gibran ini dianggap anak presiden yang sedang berkuasa, dan karena itu dianggap tidak memiliki kedudukan yang setara dengan yang lain. Ya, jadi kalau kita mau bilang tidak setara, Pak Prabowo menteri, ya Mahfud menteri juga kan. Walaupun dia belakangan mundur begitu ya. Tapi ya Pak Prabowo tidak mundur. Tapi kan kalau Pak
Mahfud tidak mundur pun tidak masalah juga sebenarnya kan, kalau undang-undang dibolehkan gitu. Tapi ya persoalannya karena memang anak presiden itu, yang itulah yang terus dipersoalkan. Nggak, 2019 presidennya yang maju loh. Presidennya yang maju. Bukan anaknya lagi. Iya, bukan anaknya lagi, presiden yang maju, nggak ada di. Unquote kurang privilege Iya, apa lagi nggak ada kan? dissenting opinion nih, logikanya gimana sih ini Prof? Ya 2014 sama juga. Iya. Ibu Meganya yang maju kan. 9. 2009. Iya. Nah, 2009. Iya, iya. Ibu Meganya yang maju. Dia kalah sama SBY 2004 kan? ya. 2004 ya benar. Ya, 2004. 2004. Tapi kalah juga sama SBY kan Iya. pada waktu itu. Tapi tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi kan pada waktu itu. Baru ke MK itu 2014 ya. Saya 2009 pun Pak SBY menang untuk kedua kalinya kan. 60% ada kali Pak SBY waktu itu ya. ya. Heeh. Satu putaran ya waktu itu lawan Pak JK dan Bu Mega padahal. Iya, itu kenapa bisa gitu ya logikanya Prof? Ini yang saya soal kesetaraan nih gimana sih? Logikanya ada incumbent dulu kan juga nggak setara itu. Makanya menurut saya sih nggak perlu dipersoalkan setara atau tidak setara ya. Jadi orang namanya sudah disahkan sebagai pasangan calon, ya apapun risikonya ya itu terjadi juga kan. Bagaimanapun tidak ada larangan mengatakan bahwa incumbent nggak boleh maju kecuali Filipina. Kalau Filipina cuma satu kali kan, nggak boleh maju lagi. Di sini dibolehkan lebih. Amerika pun membolehkan 2 kali. Nah di sini boleh 2 kali juga. Lantas anak presiden boleh aja menjadi calon. Terus apa yang salah sebenarnya sih? Dia juga warga negara. Ya. Kalau dia tidak boleh mencalonkan, berarti loh, karena dia anak presiden, terus saya nggak boleh maju calon presiden. Berarti saya diperlakukan tidak setara. Sama juga kan persoalannya. Iya. Ada ketidaksetaraan yang lain juga kalau memang itu dia lagi. Makanya. Nah, ini argumen kesetaraan ini loh yang saya pertanyakan. Nggak terlalu jelas juga. Iya. Kalau kita pikir secara sebaliknya, kontrario kan, mestinya ya jadi seperti itu. Jadi Gibrannya bisa bilang, loh, kok sayang betul saya jadi anak presiden, maka saya nggak bisa maju calon presiden. Betul. Gitu. Iya, betul. Malah nggak setara lagi. Iya, lebih nggak setara lagi, betul. Dan secara politik kan ya itu yang dianggap atau dianggap juga itu Prof. Yaitu incumbent privilege kan. Iya. Privilege dari para petahana kan memang dapat privilege itu dimanapun itu berada. That's why kekuasaan itu harus direbut dan dipertahankan kan logika politiknya gitu. Tapi tidak selalu menang juga seperti Ibu Megawati tahun 2004. Exactly. Kan? Ternyata kalah dengan SBY. Ya, mungkin waktu itu juga ada bansos juga kali Prof, mungkin ya. Bansos dari zaman Pak Harto sudah ada. Zaman itu ada Bu Mega ada bansosan juga Prof. Ada. Dan itu kan subsidi zaman itu sudah ada. Ini kan bansosnya kan cuma sedikit jumlahnya kan, paling banyak itu kan perlinsos kan, perlindungan sosial. Iya. Karena itu implementasi pasal 34 dari UUD 45. Dari zaman Pak Harto subsidi BBM, listrik, subsidi pupuk sudah ada. Iya. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini angka 494 triliun untuk perlinsos itu, kan hampir setengahnya, 250 triliun, itu dipakai untuk subsidi 3 poin itu. BBM, listrik, pupuk. Ya. Itu dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Bu Sri Mulyani waktu itu kemarin Prof. Jadi kan itu juga kan bisa jadi juga ya yang menikmati kan petani ya. Kita bukan petani kan nggak berdapat. Iya kan begitu. Gitu kami ini petani politik, Bro. Petani politik. Kami ini pembajak ya kali aja panen. Kali aja panen gitu. Bajak politik. Tapi gini Prof. Panennya itu ya sekarang ini pemilu ini konon kabarnya ya. Banyak juga keluar duit, udah tanam tapi nggak panen. Makanya El Nino, Prof. El Nino. Puso, Prof, puso. Aduh gimana Bos? Puso Bos. Kami belum dapat bansos dari pemerintah. Tapi gini Prof, oke kita bergeser ke perspektif yang lain. Kan ini udah inkrah Prof ya, ibaratnya ya udah nggak ada lagi final and binding ya udah nggak bisa digugat lagi. Nah sekarang Prof Yusril melihat penerimaan atau acceptance dari kedua kandidat ini gimana Prof terhadap proses ini? Kita tahu misalnya Pak Anies dan Caimin udah secara terbuka memberikan ucapan selamat, menyebut Pak Prabowo, Mas Gibran, selamat bekerja. Bahkan di situ Pak Anies bilang Pak Prabowo adalah patriot, macam-macam lah ya. Sementara Mas Ganjar juga memberikan selamat, tapi bagi pemenang gitu ya.
Ya dengan ini PR kita banyak loh gitu. Iya. Nah, Prof Yusril melihat gimana? Melihat dua kandidat Tanggapan ini? dua kandidat ini. Sebenarnya tidak otomatis meredakan sampai ke bawah. Ya. Kadang-kadang kan komunikasi yang di atas dengan yang di bawah itu nggak selalu linear begitu. Jadi saya sendiri secara pribadi mengalami hal itu. Tahun 2019 itu saya ketua Partai Islam dan saya mendukung pasangan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Dan sebagian besar partai Islam yang lain itu kan mendukung Pak Prabowo. Dan pada waktu itu kan ada ijtima ulama, ya, ada ijtima ulama yang memutuskan mendukung Prabowo Sandi. Ya. Nah, lalu saya ini dianggap orang yang ingkar kepada Ijtima. keputusan ijtimanya ulama. Ya, mulai saya tuh dituduh munafik, dituduh kafir, dituduh segala macam. Nah, awal-awal sih mulanya saya pikir biasalah mungkin orang lagi kesel ya begitu ya. Nah, tapi sampai menjelang pemilu 2024 ini itu saya baca di komentar medsos, saya tuh masih dicaci maki. Ya. Sampai saya bilang apa Anda ini lupa ya. Gara-gara dulu saya dukung Jokowi, Anda dukung Pak Prabowo mati-matian. Ya, sampai sekarang Anda masih maki-maki saya. Apa Anda tuh nggak tahu kalau Pak Prabowo itu sudah jadi menterinya Pak Jokowi? Nah, itu terjadi. Nah, sekarang pun saya mengalami hal yang sama juga. Ya. Jadi melakukan pembelaan terhadap Pak Prabowo Gibran ini juga bukan tanpa risiko pribadi. Ya. Saya dicaci maki tiap hari, dikata-katain. Istri saya juga dikata-katain. Keluarga saya juga, anak-anak juga dikata-katain semua. Ya, difitnah, dihujat segala macam. Saya kira meskipun Pak Ganjar dan Pak Anies sudah mengucapkan selamat pada Pak Prabowo, tapi ini sampai ke bawahnya enggak. Jadi mereka yang marah kita sebagai lawyernya ini jalan terus. Nah, jadi kalau saya amati komentar-komentar di media sosial, ya masih terus, masih nggak puas, masih menganggap ini pengkhianat, ini penipu, pemilu pilpres curang, itu masih terus saya narasi-narasinya masih seperti itu. Dan ini baru akan hilang nanti kalau sudah 2029. Bahan baru lagi bro. Ya baru lagi. Dan mereka ini pun juga sudah berbalik juga. Yang kadang-kadang yang sekarang ini maki-maki ini kan dulu mantan pendukung Pak Prabowo 2019. Nah, ya, cuma sekarang udah berubah pikiran ya karena mungkin pilihannya sudah kepada Pak Anies gitu. Ya, jangan-jangan 2029 Prof Yusril yang pihak terkaitnya, maksudnya sebagai kandidat presiden atau wakil presiden gitu Prof. Ya bisa jadi, ya nggak? Udah nggak lagi di posisi Hotman Paris dan Prof Ocha kali ke sini kan? Iya, hehe. Apalagi di posisi Prof Margarito Kamis. Iya, kemarin di sini Prof. Memang beda ya. 2014 dan 2019 saya ini ada di posisi saksi ahlinya Pak Prabowo. Ya. Sekarang ini beda sekali, sejuk, rileks saya sebagai saksi ahlinya Pak Prabowo kan sekarang di 2024 kan ya. Katanya memang kalau sudah menang ini beda Dinda, lebih sejuk, lebih rileks katanya. Lebih sejuk ya. Lebih sejuk menurut beliau. Kalah terus ya. Iya. Tapi ya dari segi itu memang agak luar biasa ya Pak Prabowo kan kalah berapa kali tapi masih terus bertarung gitu ya. Ada ketegaran juga sampai akhirnya ya memenangkan pertarungan ini. Jadi dengan politik yang kemudian juga berubah-berubah ya, peta koalisinya juga berubah dan saya kira ini pun sesudah dinyatakan sah oleh MK kan besok KPU akan memutuskan ya, menyatakan Pak Prabowo ini sebagai presiden terpilih. Kalau kemarin kan baru nyebutin angka. Iya. Nah, sekarang sudah dinyatakan terpilih, tinggal menunggu 20 Oktober nanti saatnya MPR bersidang untuk melantik presiden dan memandu pengucapan sumpah kan oleh Ketua Mahkamah Agung. Jadi cuman ya tenggang waktunya itu cukup lama ya dari sekarang ini ke Oktober. Nah ini juga yang berapa kali Pak Prabowo katakan kepada saya maupun juga dalam pidato beliau, coba Pak Yusril pikirkan ya bagaimana demokrasi kita ke depan ini. Ya, kok demokrasi kita ini sekarang sudah seperti barang mewah. Mahal begitu, tidak semua orang bisa berpartisipasi ya, mirip kayak klub sepak bola ya kan. Di kampung-kampung itu banyak yang pemain sepak bola yang sebenarnya berbakat ya kan, tapi kan nggak ada yang memperhatikan mereka, nggak ada yang merekrut mereka. Nah, lalu kemudian ya sepak bola kita ya baru sekarang aja kelihatan membaik kan gitu. Jadi para
politisi-politisi yang berbakat di kampung-kampung itu banyak sekali sebenarnya, cuman nggak terekrut, nggak tersalurkan, mungkin karena mereka miskin ya. Saya pribadi pun, andai kata saya hidup di zaman sekarang, barangkali mungkin saya nggak bisa muncul juga sebagai orang politik ya, karena situasi yang berbeda pada waktu itu. Jadi saya harus memulai sebagai aktivis dari SMP jadi ketua OSIS, SMA ketua OSIS lagi, pengurus KAPI ya, terus organisasi pemuda muslimin, terus HMI, aktif di intra kampus, ketua MPM UI, berdebat, baca buku. Nah, sekarang kan orang nggak perlu seperti itu, ya. Sekarang main medsos tiap hari kan dia udah jadi terkenal. Kemudian dia bisa muncul sebagai politisi, dia orang terkenal, orang yang punya uang. Karena sistem pemilu kita ini kan terbuka kan, terbuka, dan kita ya pertarungan tuh juga nggak jelas ya. Misalnya begini, katakanlah di satu kabupaten, ya untuk memilih anggota DPRD, kabupaten itu kan dibagi lagi atas kecamatan-kecamatan. Katakanlah 2 kecamatan 1 dapil, begitu. Sekarang partai yang bertarung 15, partai itu sendiri mencalonkan 10 orang. Berarti 15 partai kalau masing-masing mengajukan 10, 150 orang bertarung di 2 kecamatan. Bagaimana orang di kecamatan itu memilih siapa di antara 150 ini yang berkualitas? Bingung kan? Bingung. Kalau kita mengubah ini menjadi sistem distrik kan cuma satu per kabupaten, ya. Dan itu cenderung koalisi. Kayak di Malaysia itu pertarungan nggak banyak-banyak amat. Kadang-kadang di satu distrik pemilihan hanya ada 2 calon. Nah, misalnya di distrik di Georgetown di Pulau Pinang gitu ya, 2 calon yang didukung oleh Pakatan Rakyat, calon didukung oleh misalnya Koalisi Barisan Nasional. Bertarung 2. Jadi rakyat itu juga bisa milih siapa di antara 2 ini yang berkualitas. Tapi kalau di 2 kecamatan 150 calon, gimana orang mau milih? Jadi akhirnya yang money politik berjalan. Kalau cuma 2 orang bertarung, bisa di lain cerita. Orang, lu kasih duit tapi lu goblok. Yang ini nggak berduit tapi lu pintar. Nah, kalau kita menggunakan sistem distrik, demokrasi itu jalan. Dan kemudian tidak perlu orang berduit harus tampil jadi pemimpin, siapapun bisa. Dan kalau kita mengatakan, ini kan putusan MK ya baru-baru ini. Putusan MK ini masih tidak terlalu jelas karena masih menyerahkan kepada pemerintah dan DPR mengenai threshold. Ya. Kalau tafsiran kawan-kawan, threshold udah nggak ada. Threshold itu bisa nggak ada kalau sistemnya distrik. Kalau sistem proporsional, lagi-lagi balik ke threshold. Nah, kalau sistem distrik udah nggak ada threshold. Karena dengan sistem distrik ini kan jadi cepat sekali nih. 1 kabupaten, 1 wakil di DPR pusat. Karena anggota DPR kita ada 600 kan. Kabupaten kota kita 530 sekarang. Berarti kan dimekarin aja jadi 600. Tiap 1 kabupaten kota 1 wakil. Bisa-bisa di kabupaten itu untuk menjadi anggota DPR yang bertarung cuma 2 orang. Ya kan, karena membentuk koalisi. Nanti pemilu itu cepat banget. Jam 7 pagi nyoblos sampai jam 1, jam 5 sore udah ketahuan siapa pemenang. Di Malaysia kan kayak begitu. Jam 7 sampai jam 1 nyoblos, maghrib, habis maghrib datang pada raja yang di Pertuan Agung. Saya dapat kursi mayoritas, tolong disahkan jadi Perdana Menteri. Raja sah, malam itu juga langsung dilantik Perdana Menterinya. Nah, kita ini kan sekarang presiden kita dipilih dengan cara begini ya. Lama sekali prosesnya, ngitungnya pun lama. Nah, mengantisipasi lagi ada putaran kedua, ya kan? Apalagi ada pilpres ulang lagi ya. Nah, apalagi misalnya permohonan diskualifikasi terhadap Pak Gibran, itu kan berarti di awal lagi. Penjaringan lagi. Nah, 6 bulan lamanya, lalu baru dilantik 20 Oktober. Dan ini kan membuat suasana serba bingung. Presiden yang sudah berakhir masa jabatan seperti Pak Jokowi, saya ini mengambil putusan apa ya? Nggak enak nih sama presiden baru kan, begitu yang sudah terpilih belum dilantik. Presiden yang sudah dilantik belum bisa berbuat apa-apa. Mungkin sebenarnya kita harus mengubah sistem kita ini, dan itu Pak Prabowo berkali coba Pak Yusril pikirin. Saya sih mikir juga ya. Dan mungkin saya mikirnya bukan hanya akademisi di kampus yang teori, tapi saya juga terlibat dalam banyak sekali peristiwa dan pergolakan politik yang barangkali mungkin saya bisa mendesain sesuatu yang
sebenarnya dulu saya sudah kerjakan waktu Bu Megawati. Ya. Nah, gimana Prof? Iya, Anda lihat kan zaman Bu Mega itu macam-macam undang-undang lahir, macam-macam lembaga lahir kan. Oh iya iya. PPATK, KPK. undang-undang KPK, dan pengadilan itu diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung. Itu kan dulu di bawah Menteri Kehakiman kan, Iya. semua diserahkan. Dan kita benahi betul demokrasi kita pada waktu itu. Nah, cuman ya lama-lama ya terlupakan. Mungkin kalau Pak Prabowo ini ya seperti tadi kita ngobrol-ngobrol di luar ya, ini kan tinggal orang-orang tersisa dari awal reformasi ya. Jadi ya saya ingat betul ya waktu reformasi 98 ya betapa kita itu, saya, Pak Nurholis Majid, Pak Amin Rais ya. Kemudian di kalangan militer tuh ada Pak Prabowo pada waktu itu Pangkostrat ya. Ada apa namanya itu Danjen Kopassus Pak Mohdi ya. Pangdam Jaya waktu itu Pak Syafri Samsudin. Ada Pak Soeharto waktu itu Danjen Marinir gitu ya. Dan kita tuh sangat aktif ya. Jadi ketika menjelang terjadi kerusuhan, itu kan semua pergi ke Malang. Pak Wiranto kan Panglima TNI. Pak Prabowo juga Pangkostrat dibawa ke Malang untuk meresmikan Panglima Divisi Kostrat di sana. Lantas Jakarta ini kan sepi. Nah, tinggal Pak Sapri salah satu yang ada di Jakarta. Saya dengan Pak Sapri itu hari-hari terakhir itu duduk di tangga Seknek itu. Pak Harto, apalagi Pak Harto pergi ke Mesir pada waktu itu. Pak Saadilah Mensesnek bilang, Yusril kamu jaga ini. Jadi saya jaga istana, jadi kuncen. Sama Pak Sapri duduk di situ. Jadi kan kadang kalau saya sekarang teringat ya, waduh, waktu itu ya tinggal Pak Sapri, Pak Prabowo. Kalau kemarin saya ketemu Pak Wiranto, ya sudah terasa beliau sudah sepuh ya, dibandingkan 98 ya. Jadi kadang-kadang saya sampai ketawa bilang sama Pak Sapri, tinggal berapa orang nih yang masih hidup ya. Pak Prabowo, bapak saya begitu. Saya masih alhamdulillah masih sehat walafiat ya, karena yang paling muda kan di antara semua pada waktu itu. Ya, Fahri Hamzah itu juga terlibat, tapi dia masih sangat muda sekali. Dan di jalan waktu itu ya, Bang Fahri ya. Dia ikut Pak Amin pada waktu itu. Kalau saya sudah ada di pusaran konflik itu sendiri kan, karena saya speech writer-nya Presiden, saya Deputi Mensesnek pada waktu itu, jadi terlibat betul menangani, menjiwai betul apa yang terjadi pada waktu itu. Dan kita ingin negara harus kita rubah negara ini. Nah, tapi setelah 25 tahun reformasi kan keadaan nggak seperti yang kita harapkan.